26. Silakan gabung ya. Kita lanjutkan. Saya udah sementara nunggu kawannya, saya sudah share tadinya materi tentang plat lantai ya dan balok. Plat lantai dan balok sambil nunggu kawannya silakan di-download. Sudah itu dimatikan aja yang dihapus lagi aja yang di HP Anda misalnya ya. Download itu difilekan di laptop Anda supaya tidak memakan memori dari HP-nya, yaitu dihapus saja yang ada di HP-nya. Nanti kita diskusikan bisa lewat laptop Anda aja. Masih 5 orang lagi ya. 5 orang lagi, baru 26 orang di sini. Baik ya, kita mulai aja lah biar yang lain. Kita kan PJ-nya tadi siapa? Sorry, maaf. PJ udah gabung. Sania udah gabung ya? Udah. Nah, tadi udah dikabari ya ke kawan-kawannya semalam ya, kita mau mulai jam 7 pagi ini. Kadang-kadang kalau jam tanggung ya, habis subuh itu mau tidur lagi nggak nyaman rasanya, jadi ya saya lebih cenderung kalau bisa tadinya jam setengah 6, jam setengah 6 kita udah mulai lebih enak gitu ya. Jadi habis kan ya maaf ya bagi yang muslim, biasanya kan kita kan habis sahur itu sholat subuh. Habis sholat subuh kita mau tidur langsung tuh nggak enak juga gitu ya. Kecuali mungkin dengan begadang semalam tuh kemana, itu beda ceritanya. Tapi bagusnya memang sholat subuh tuh langsung ada aktivitas, lebih enak lagi. Sampai duha misalnya ya, sampai waktu duha, nah sholat subuh, ada aktivitas sampai sholat duha, belajar misalnya. Ya, kita perhatikan orang-orang luar negeri yang sukses itu seperti itu, cerita Habibie gitu ya. Malam dia bangun belajar, satu paginya itu juga demikian. Baik, baru 28 udah lumayan ya. Sekarang kita coba pelakon dengan saya tapi ya. Kenapa Sania? Vira, Elvira, ya nanti kita cek aja absennya ya. Kalau sekarang kan kalian belum bisa absen. Kalau mulai bisa absen jam berapa itu nantinya? Paling lambat. Oh ya mulai iya kita masuk jam 8 sih ya. Nah, jam 7.30 nanti dia di absen aja lah sambil jalan ya, sama-sama mengingatkan. Kalau saya jam 00 malam tadi saya udah bisa absen gitu ya. Dan berita acara pembelajaran kita itu saya kirim juga sebelum jam 00 nanti malam bisa. Nah, jadi saya sudah persiapkan semalam memang sekalian. Subuh tadi saya sudah absen. Nah, itu Anda tentu juga apa ya. Saya juga kontak Pak Ridho ya, Pak Ridho juga lupa saya ngasih tahu tuh.
Baik, langsung aja kita mulai. Sekarang udah gabung sebanyak 20 orang, 28, udah 3 orang lagi. Sakit 1 orang yang lapor ke Sania, berapa orang yang sakit? Yang izin. Elvira Saskia aja ya. Nanti yang 2 lagi berarti kita lihat lagi aja nanti siapa orang. Tuh, kurang lagi. Oke, sekarang saya buka. Ini mulai aja kita ke satu, 2, 3, 4, 5, 6. Belas, 15, 16. Ini terlalu banyak saya upload di sini. Saya ulang lagi ya, dana lantai 2. Oke, ini sudah saya bagikan ya di grup ya. Silakan Anda nanti di download sudah itu difilekan. Nah, sekarang kita saya menjelaskan tentang penulangan balok dan plat lantai. Nah, di sini kita mengamati adalah lantai 2, dana lantai 2. Anda perhatikan dana lantai 2 ya. Dana lantai 2. Dana lantai 2 dari bangunan yang masih bangunan yang dulu ya. Masih bangunan yang dulu. Nah, di sini kita bicara tentang balok ya. Balok itu apabila ada perubahan dimensi ataupun perubahan bentuk penulangannya itu dibedakan kodifikasinya, codingnya atau penomorannya, penamaannya dibedakan. Nah, satu contoh di sini ada yang jalur vertikal, ada jalur horizontal dari gambar 2 dimensi ini. Kalau di sini ada B2A1, B2A1, B2A1. Di sini juga ada B2A1. Berarti balok yang di sini dengan balok yang di sini sama ya. Sama besarnya dan bentuk penulangannya pun sama. Itu yang perlu kalian identifikasi ya. Nah, kita identifikasi dari contoh yang ada di sini. Jadi penomorannya atau penamaannya apabila sama, itu tidak perlu semuanya kita detailkan, kita kembangkan. Satu aja kita pahami bentuknya, bentuk penulangannya maupun detailnya, yang lainnya dengan nama yang sama berarti sama penulangannya. Nah, itu perlu dipahami ya. Kalau semuanya kita detailkan ya pusing lah ya, banyak sekali. Nah, ini ada B2 yang jalur horizontal. Ada B2 strip 2, B2 strip 2 juga di sini ada B2 strip 2 juga yang sebelah kanan. Di atasnya juga ada B2 strip 2 yang berhubungan dengan kolom-kolom utama. Katakan ini kolom-kolom utamanya ya. Kolom utama di sini. Setelah itu ada B2 strip 3, B2 strip 3B. Nah, ini kenapa ada B2 strip 3B? Nah, kelihatan di sini lebih pendek ya. Lebih pendek dibanding B2 strip 3. B2 strip 3 di sini, B2 strip 3 di sini. Sementara kita perhatikan dimensi penulangannya, dimensi baloknya itu sendiri 25 sama, 25/50. Di sini juga 25/50, 25/50. 25/50 itu dalam ukuran apa itu? Dalam satuan apa tuh logika Anda? Sania, paham? Dalam logika Anda, dalam pemahaman Anda, bukan logika lagi ya, pemahaman Anda apa itu? 25 sentimeter. Sentimeter ya. Jadi penampang baloknya itu 25 cm, lebarnya, tingginya 50. Ya. Bisa dipahami ya?
Nah, di sini ada garis sumbu, ada garis putus-putus. Jadi balok itu semuanya merupakan garis putus-putus, kita lihat di sini ya. Nah, sebaiknya garis putus-putus Anda nanti jangan terlalu tebal seperti yang ada di gambar ini ya. Di gambar ini kalau saya lihat agak tebal memang. Anda garis putus-putusnya udah buat aja 0,15 lah ya, paling tebalnya ya. 0,15. Karena fokusnya kita kan sekarang tuh balok dan plat lantai. Nah, balok itu berada sejajar sebetulnya dengan plat lantai. Tetapi penggambarannya itu balok itu seakan-akan berada di bawah plat lantai. Karena dia berada di bawah plat lantai, ya, di sini elevasinya nanti kalau dia potong dia dilihatkan juga permukaan plat lantainya. Jadi permukaan plat lantai yang jadi, ya maksud jadi itu seperti apa? Jadi itu adalah telah ada keramiknya, gitu ya. Kan struktur lantai itu yang menahan keramiknya, mortarnya di atasnya itu ya, udah diplur lah katakan, atau dikasih keramik, atau kasih ubin kalau zaman-zaman dulu ya. Nah, di sini tentu kita lihat garis putus-putus untuk baloknya. Nah, di sini kalau bagian pinggirnya, ya namanya juga bagian pinggir kan udah bagian sisi, tentu dia garis utuh, garis gambar ya, garis gambar. Nah, garis sumbunya Anda buat aja garis sumbunya itu 0,05, apa-apa ya. Garisnya dash dot di sini. Dash dot itu dia gambarkan merupakan garis sumbu ya, kelihatan di tengah-tengah balok itu kan ada garis sumbunya ya. Garis sumbu itu ya itu dari tengah-tengah kolom itu semua di tengah-tengah balok. Nah, sebetulnya dari hasil desain ini di sini memang baloknya di tengah-tengah kolom ya. Kita perhatikan kolomnya, ini kolom-kolomnya, ini kolom, 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 kolom dan seterusnya. Nah, di sini ada lagi B1 B2, 3, B21. Ini B21A. B21A, B21A, B21 saja. Apa bedanya mungkin di sini? Mungkin A-nya ketutup ya. Ya B21 aja ya. Ini B21A. Ya ada perbedaan sebetulnya B21A juga. Di sini ada B21 saja. Nah, mungkin ada B21A itu beda lagi mungkin ya. Bukan mungkin, harusnya memang beda kelihatannya gitu ya. Kenapa bedanya? Di sini karena ada konstruksi, kegunaan konstruksi itu beda. Jadi mungkin dalam analisa strukturnya itu, ya ini Anda tolong dengarin saya juga bercerita ya. Kenapa beda? Anda mungkin bisa bertanya begitu kan. Nah, kenapa bedanya itu di sini tentu dari analisa strukturnya bisa jadi pada posisi di sini itu penulangannya lebih rapat, lebih banyak misalnya ya. Kenapa di sini ada lift misalnya? Terus di sini juga nggak ada lift, tetapi kenapa tulangnya seperti ini? Nah, tentu mungkin kita bisa kaji lagi lah ya tentang analisa strukturnya. Ya, mungkin pertimbangan lain dari analisa strukturnya kemungkinan penulangannya berbeda dengan penulangan yang ada di sini. Yang di B12 ini kan sama-sama arah vertikal, ya. Ada sumbu atau sumbu apa di sini? Sumbu B, sumbu A, B, C, D ya. Nah, sumbu A, B, C, D dan di pinggirnya ada BK atau balok konsol atau balok cantilever gitu ya. Nah, BK1, BK1. Di sini kan nggak ada tiang di sebelah sini kan, tapi ada lantai di sini, ada bantai, ada lisplang. Ini lisplang nih. Lisplang ini atau balok di sini itu ukurannya 15/50, tingginya 50 juga ya. 15 cm juga tebalnya. Kalau di sini kan tebalnya 30 yang di sini. Yang di sini
arah horizontalnya 25 semuanya ya. Jadi dia lebih kerap, padahal jaraknya beda nggak jaraknya? Jaraknya di sini kita lihat mana ukuran 6 meter ya. 6 meter. Nah, kalau yang di kanan 6 meter juga sih ya. Tapi kenapa dia lebih besar penampang baloknya? Ya seperti itu, mungkin analisa struktur dia buat 6 meter. Jadi di sini ya jelas penulangan di sini dengan penulangan di sini. Kalau di sini tadi kan 25/30, kalau yang ini 30/50. Nah, rupanya di sini itu akan memikul balok anaknya lah katakan ya. Ini boleh katakan balok anak. Balok yang menggantung ke balok induk itu biasanya dikatakan balok anak. Tapi balok anaknya juga sama aja tingginya ya. Hanya tebalnya yang kurang. Kalau di sini tebalnya 30/50, di sini tebalnya 25/50 ya. Ini 25/50 semuanya. Tapi penulangan di sini dengan penulangan di sini biasanya lebih beda ya. Itu lebih besar penulangan, lebih banyak penulangan di sini sebetulnya dan juga di sini lebih banyak penulangan dibanding yang balok anak begitu kan ya. Walaupun tinggi apanya. Atau mungkin sama banyaknya, tapi bisa saja dalam analisa strukturnya itu bisa saja bisa saja diameter tulangnya lebih kecil. Jadi dari analisa strukturnya kurang lebih seperti itu ya penjelasannya. Ini kita bisa mereka-reka ya. Kenapa begini, kenapa begitunya, dari model gambar yang ada ini Anda bisa pahami lah ya. Di sini juga sebagian ruangan juga dikasih sama dia, sebetulnya nggak perlu ya. Tapi kalau dianggap perlu supaya ada kesinambungan antara gambar arsitektur dengan gambar struktur, ya satu-satu dia kasih juga nama tulangannya, nama ruangannya. Ruangan pengolahan data dan administrasi dokumen katanya di sini ya. Nah, biar ada kesinambungan dengan gambar struktur, gambar arsitektur. Kalau gambar arsitektur kan nama-nama ruangan dan dimensi-dimensi ditulis semuanya. Dan dinding-dindingnya ditulis semuanya, digambarkan semuanya. Kalau di sini dinding, kalau gambar struktur dinding itu nggak digambar di sini. Kita namanya gambar struktur itu ya benar-benar strukturnya saja yang kita tampilkan. Itu beda gambar struktur dengan gambar arsitektur. Ya, gambar struktur dengan gambar arsitektur. Oke. Udah gambar 31 gabung semua. Masih satu orang sakit ya, udah gabung semua. Baik ya, nah silakan sekarang Anda udah bisa absen ya. Silakan di absen dulu. Di HP-nya aja bisa absen, silakan. Saya kasih waktu setengah menit. Absen ya, udah jam 7:30 lewat ya. Kalau ada yang mau tanya, silakan di-cut aja ya. Pak tanya atau kemana silakan aja ya. Supaya ada pemahaman untuk bersama. Jangan saya aja yang cerita, biar ada dua arah. Kalian jangan diam saja, melihat saja. Tapi tolong diperhatikan juga kalau saya lagi menjelaskan, tolong perhatikan. Di sini Anda selalu saya ingatkan gitu ya. Saya sadar bahwa Anda tuh masih kelas 1. Belum sampai perencanaan penulangan, perencanaan apa, beton bertulangnya, yang seperti ini belum sampai. Makanya pemahaman logikanya itu atau pemahaman kemungkinan kenapa begini, kenapa begitu, itulah yang saya jelaskan sama Anda sekarang gitu ya. Dengan cara kita membaca gambarnya. Sekarang Anda perhatikan lagi di sini posisi tangga. Lihat gambar arsitektur, benar nggak gambar posisi tangganya di sini gitu ya. Nah, di sini juga perlu juga kita perhatikan karena ini dari beton bertulang. Beton bertulang itu juga termasuk struktur tangga gitu ya. Struktur tangganya juga ada. Nah, lantai tangganya juga ada juga gitu ya. Nah, kita lantai bangunan ini juga ada. Makanya dipisahkan gambar struktur dikerjakan oleh orang struktur. Makanya dalam bidang ilmu sipil itu ada kelompok bidang keahliannya struktur,
Ada kelompok bidang keahliannya manajemen misalnya ya, ada kelompok bidang keahliannya geoteknik, yang geoteknik itu berhubungan dengan tanah dan fondasi ya. Dan itu ada sumber daya air, kalau di kita KBK itu kelompok bidang keahlian istilahnya ya. Di ITB juga begitu ya, di beberapa perguruan tinggi di Indonesia umumnya seperti itu, ada kelompok bidangnya. Kenapa? Ya dibedakan seperti itu karena mata kuliahnya itu kalau tidak dibedakan ya terlalu banyak untuk sipil berarti gitu ya. Tapi arsitektur dia merupakan jurusan tersendiri gitu ya. Arsitektur merupakan jurusan tersendiri. Namun kalau di kita program studinya, kalau kita di Politeknik, program studinya kita di gedung gitu ya. Nah, anak gedung itu saya sarankan sekali dia. Kalau kalian ya arsitektur itu sebagai anak gedung itu saya juga sarankan sekali kalian paham tentang gambar arsitektur. Memang kalau gambar arsitektur itu sebetulnya gambar konstruksinya ya pada intinya kita juga bisa merancang dan menggambar begitu ya. Nah, tapi kalau orang arsitektur murni biasanya dia lebih fokus ke konsep dari kebutuhan, konsep dari permintaan gitu ya. Nah, dia lebih memikirkan ke konsepnya. Itu yang saya dengar ya dari orang-orang arsitektur ya. Dan desainnya itu dia lebih cenderung ke konsepnya, termasuk materialnya atau dari segi artsnya sendiri, dari segi estetikanya, dari segi peraturan dan lain sebagainya itu tuh dikendalikan atau dikelola oleh orang arsitektur. Nah, kita nggak ada program studi arsitektur, kita nggak ada ya. Ya kemungkinan nanti kalau ada ya overlap dengan gedung sebetulnya ya. Ya tapi gedung itu juga bisa juga dibagi juga ke konsentrasinya. Saya cenderung seperti itu. Dulu saya pernah punya ide konsentrasinya itu ke struktur gedung itu dan konsentrasinya ke arsitektur ya. Kita program studi memang gedung gitu ya. Tapi konsentrasinya itu ada arsitektur dan struktur. Kalau bisa gitu ya, tapi nggak tahu lah saya ya. Ya mungkin lebih banyak gambar struktur itu ya dikerjakan yang dengan kawan-kawan yang konsentrasinya ke struktur. Tapi mata kuliah teorinya mungkin bisa bareng-bareng begitu ya, hanya dalam konsentrasi pembobotan latihan dan tugasnya itu dibedakan. Itu saya punya ide supaya nanti jangan terlalu berat bebannya Anda gedung itu umum ya. Gedung itu kan gedung yang gambar arsitekturnya, strukturnya. Tapi malah harus tahu dua-duanya sih kita gedung ini. Oke, bisa dibedakan ya. Kenapa ini begini? Kenapa ini begini ukurannya? Nah, tapi dimensinya sama misalnya ya. Nah, di sini ada lagi balok yang hanya kecil baloknya di sini. Balok anaknya cuma 2550. Oh, sama ya 2550 juga. Terus ini ada kolom lagi, kolom tambahan. Selain dari kolom induk di sini ada kolom tambahan lagi di sini berbentuk L. Ya. Nah, di sini untuk bangunan liftnya. Tempat hari kan kita udah ada kolom, sekarang ini baloknya di sini ada. Nah, di sini cara penggambaran metode yang mereka gunakan gitu ya. Dia potong hanya sebagian-sebagian. Nggak semua dipotong. Contohlah potongan satu gitu ya. Potong satu ini kan bagusnya dipotong dari sini sampai ke sini gitu kan ya digambarkan. Tapi kalau didetailkan kan terlalu banyak. Yang penting pemahamannya. Pemahamannya itu yang penting katakanlah potongan satu. Hanya dia gambarkan hanya segini gitu ya. Gambarkan segini. Dari sini ke sini aja potong. Ke sana sebetulnya sama aja semuanya. Nah, di sini udah ada plat lantainya. Tulangan plat lantainya itu menggunakan tulangan wire mesh ya. Wire mesh yang berupa
rakitan besi beton yang dianyam kayak gini, yang udah difabrikasi, itu fabrikasinya itu merupakan las titik ya. Begitu dihampar tulangan yang arah horizontal, hampar lagi tulangan di atasnya misalnya yang arah vertikal di atasnya, nah sudah itu di titik di situ teratat. Nah, akhirnya dia bertemu ya, terbakar antara tulang sama tulang itu, akhirnya dia menjadi menyatu kayak di las gitu ya. Itu sistem kerjanya dalam proses pembuatan wire mesh ini di pabriknya. Kalau nggak salah saya seperti itu. Gitu ya. Nah, ini final levelnya itu dari lantai 1 ini 3 meter, plus lantai 2 ini 3 meter 96 plusnya ya, dari 00. Jadi 4 meter kurang 4 cm ya, elevasinya. Nah, kalau kita bayangkan kalau muka lantainya segini, nah, dari muka lantai itu ada lagi nanti keramiknya dan mortar serta urukannya bisa jadi seperti itu gitu ya. Nah, elevasi strukturnya sendiri berapa gitu kan? Nah, tentu dikurangi dengan ketinggian ketebalan dari plat lantai dengan campuran mortar yang mengikat lantai tersebut. Nah, kalau plat lantainya sendiri tebalnya di sini dijelaskan 12 cm. Dia menjelaskan hanya di sini, tetapi ini berlaku untuk semuanya ini. Kalau nggak ada perbedaan, mungkin tapi kalau ada perbedaan ketebalan plat lantai di areal tertentu dijelaskan lagi ya, mungkin dikasih bayangan lagi kayak gini. Kalau kenapa ini diarsir lagi di sini? Ini kenapa gitu ya? Ini perlu kita pertanyakan juga ini kenapa diarsir begitu kan? Nah, garis arsir kalau memang diperlukan, standar gambar garis arsir ini harusnya garis tipis. Ya, ini saya lihat tebalnya sama aja. Arsir 45 derajat ini berarti mungkin ada penjelasan tertentu di sini. Nah, kita perhatikan di sini adalah toilet gitu ya. Ini ada toilet, mungkin di sini toilet pria, toilet wanita, nggak tahu nanti ya apanya penggunaannya, itu bisa dilihat di gambar arsitektur. Gambar arsitektur Anda kalau Anda buka lagi harusnya ada penjelasan di sini. Ini ada SAF. SAF ini SHAFT ini adalah ruangan terbuka. Bukan ruangan terbuka, maksudnya lantainya tidak dicor seluas sebegini. Ya, kurang lebih misalnya 50 kali 75 atau berapa gitu ya. Nah, itu digunakan untuk inspeksi piping ya, pipa-pipanya yang dari atas masuk ke sini ya, instalasinya itu. Nah, ini dikasih dinding ini. Ini ada dinding di sini, ada dinding juga. Jadi SAF itu pipa-pipanya itu pipa air kotor, pipa air bersih, bisa aja yang masuk ke situ dari lantai atas ke lantai bawah itu. Lokasi pemasangan instalasinya di dalam sini antara lantai 1 sampai lantai atas. Ya. Bisa dipahami ya fungsi dari SAF ini. Nah, tentu juga ada kalau untuk keran pengontrol stop keran segala macamnya itu perlu dicekik lantai 2 supaya lantai 2 itu ada airnya gitu ya. Jangan dia menurun, kalau dia pakai toren misalnya di atasnya, jangan tercurah ke bawah aja semua ya, barangkali mungkin dicekik stop kerannya atau pipa-pipanya dibedakan. Ada pipa untuk lantai 2, ada pipa lantai 3. Nah, itu ada analisa mekanika fluidanya itu. Kalau mekanika fluida biasanya ya orang mesin lah yang mata kuliahnya yang biasa apa. Tapi di sipil ada, sipil murni ada ya. Saya pernah mendapatkan mekanika fluida dulu waktu saya di ITB. Jadi mekanika fluida itu menentukan tekanan air. Misalnya tekanan air di dalam yang sederhananya pipa ini berapa tekanan air. Dari tekanan air sekian berapa debitnya yang bisa dialirkan ke lantai 2. Berapa debit yang lantai 3. Berapa pipanya. Kan yang digandakan atau mungkin
dari pipa yang satu sudah itu dicekik menggunakan stok keran. Dan stok kerannya dibuka sebesar 30% ke arah bawah, 75% ke arah bawah. Yang 25% debit airnya itu untuk lantai 4, misalnya kalau dia 4 lantai. Nah, jadi per lantainya tuh kita alokasikan air misalnya 25% gitu ya. Yang 25% itu kegunaannya untuk apa saja? Ya, untuk MCK lah ya. Orang lantai atas itu juga dia perlu mandi, cuci, dan mungkin juga masak segala macam gitu ya. Untuk yang 25% lagi di lantai 3, 25% lantai 2. Nah, tergantung kepada penghuninya lah ya, penghuninya. Kalau penghuni lantai dasar itu lebih banyak, ya lebih banyak ke dasar lah airnya gitu kan ya. Bisa dipahami ya diskusi saya? Bisa, Pak. Bisa dipahami ya. Jadi kalian mikir apa yang saya ceritakan itu, tolong kalian bayangkan kalian tuh seakan-akan berada di gedung itu gitu ya. Kita berada di gedung mana? Anda kalau berada di rumah sakit bangunannya, ya, oh di rumah sakit ini ada ruang ini, ada kamar mandi sekian, berapa air yang harus mengalir ke sana gitu ya. Nah, dari mekanika fluidanya itu harus ada perhitungannya begitu ya. Nah, kita punya toren berapa itu, berapa kubik air yang dipakai oleh orang lantai 2 sehari. Sampai ke sumber airnya diperhitungkan dalam perencanaan bangunan itu sendiri. Paham ya? Nah. Amanda masih ada? Halo, Amanda. Masih, Pak. Aisyah, dengar ya? Udah pada absen tadi ya? Bapak lihat sebentar absennya. Lihat. Nah, udah absen ya. Yang belum absen Andika belum, Gian belum, Muhammad Kafi belum absen tuh. Jadi Rustandi, ya, coba di absen lagi. Atau kenapa terlambat? Kan jam berapa tadi? Nah, tenggang waktunya berapa lama itu absennya kalian? Dari mulai 7:30 sampai jam 7:15 atau 7:30, 8:30? Berapa lama? 8:30. Sampai 8:40, berarti ada 60 menit, 70 menit lah berarti ya, dari 7:30 sampai jam 8:40. Ini tenggang waktunya kalian absen gitu ya. Silakan bagi absennya diikuti. Karena yang saya simpan hanya itu juga nanti. Dan berita acaranya saya tulis siapa yang sakit tadi itu. Contoh saya maaf di sini saya lihat di sini. Tadi siapa yang sakit? Siapa? Saskia, apa Saskia? Elvira Saskia. Elvira Saskia Putri Hilman. Elvira Saskia Putri Hilman. Ini Hilman mana nih ya? Elvira Saskia Putri Hilman. Hilman, saya ragu ada almarhum Hilman, dosen kita dulu ya, dosen sipil. Apakah orang Ciwaruga? Saskia ini, Elvira ini? Orang mana Elvira ini? Kenal nggak? Elvira Saskia Hilman. Saya pernah juga mendengar Elvira, anaknya Pak Hilman gitu ya. Hilman itu dosennya Polban juga dulu, udah almarhum. Tapi dia hadir di sini, absennya hadir, tapi dia bilang sakit. Kalau nggak hadir, Elviranya nggak ada berarti kan? Kalau nggak ada ya jangan dibuat hadir absennya. Udah saya tulis sakit aja di sini. Kalau Gian ada Gian? Halo Gian? Ada, Pak. Ada, ya udah saya hadirkan dah. Andika ada? Ada Andika? Di sini ada 32 dengan saya, dengan apa? Kenapa? Andikanya ada? Tolong jawab Andika. Tidur lagi kamu?
Kalau di daftar di hadir di sini kelihatan ada nih teman dengar ya. Sini ada 32 kita sekarang nih, berarti harusnya hadir Andika juga. Andika ada ya. Ini Muhammad Kafi ada? Ada Pak. Kenapa belum absen di sistem? Oh iya Pak, tadi mah error Teddy, Pak ya. error ya. Udah lapor ya. Teddy Rustandi ya, Pak. ada? Ada Pak, udah barusan. Oh barusan ya. Yes. So coba saya ini kan. Kita continue. Tuh. Ada ya Andika yang tadi yang belum ya. Nah, cuman di sini tadi Muhammad Kafi ada ya? Muhammad Kafi Mulyasa. Cuman tadi yang Elvira ya. Elvira itu sakit, saya nggak bisa hadirkan. Dia hadir di sini di sistem dia absen hadir. Tapi dia lapor ke KM ke PJ sakit. Ya nggak bisa dong ya. Kita ya sakit. Ya, masalahnya dia nggak hadir sekarang gitu. Penjelasan satu dia nggak hadir. Nah, nanti kalau dia disebut hadir, dia nggak mengerti kan, saya disalahkan kenapa dia nggak mengerti, nggak ngajar dengan benar gitu ya. Nah, maksud saya itu begini loh ya. Kita kan diskusi sekarang nih. Kalau saya tanya begini, ini kenapa-kenapanya itu Anda harus bisa memberikan alasannya ya, pertimbangannya seperti apa kira-kira gitu ya. Antara lain tadi pembebanannya yang berbeda, jumlah tulang yang berbeda, kenapa dimensi di sini berbeda dengan yang di sini gitu ya. Yang jelas saja kalau kita pantau antara balok yang di sini katakan dengan balok yang di sini, itu penampangnya lebih besar yang di sini. 30/50, ini 25/30. Nah, kenapa mungkin ya? Pertama tentu dia juga akan memikul balok yang di sini, balok anaknya lah ya. Atau B23 ini sini juga akan dipikul oleh balok yang di sini, ya kan? Ya, balok yang ini itu dipikul oleh balok yang separuh dipikul oleh ke sini, separuh lagi dipikul ke sini begitu ya. Yang balok segini nih. Nah, panjang yang segini tentu dia dipikul separuh ke sini, dipikul separuh ke sini. Yang ini juga demikian, separuh dipikul ke sini, separuh lagi dipikul ke sini, gitu kan ya. Bisa dipahami ya, namanya struktur itu kan yang memikul beban-bebannya itu ya fokusnya ke struktur. Beban arsitektur, gambar-gambar lainnya itu dinding, pintu, lantai. Itu beban matinya itu. Ada lagi beban hidup. Beban hidupnya apa? Kalau menurut Ogian, beban hidup itu apa itu kalau di dalam bangunan? Ya Pak. Menurut Gian beban hidup apa? Di dalam bangunan. Contohnya Pak. Contohnya. Apanya? Contohnya kayak manusia gitu Pak. Oh ya, contohnya kayak manusia itu beban hidup ya. Beban angin termasuk beban hidup juga. Ada dead load, ada life load gitu ya. Life loadnya itu sendiri ya beban yang bergerak. Ya, atau yang membuat pergerakan. Mungkin ada mesin yang bergetar itu termasuk beban hidup juga selain dari beban mesinnya sendiri. Katakanlah ada genset di atas lantai berapa misalnya ya. Genset untuk pembangkit tenaga listrik. Nah, itu kan bergerak. Ada beban angin, ada beban gempa, ya. Nah, nanti itu diperhitungkan di dalam struktur ya, beban yang bekerja terhadap struktur-struktur tersebut beban apa saja, gitu ya, beban apa saja yang bekerja terhadap struktur baloknya, terhadap struktur kolomnya. Kalau terhadap struktur kolom ya dia kan menahan balok ya, kolom itu menahan balok untuk gaya aksialnya maupun gaya untuk ke samping segala macamnya ya. Kalau dia tidak simetris ya berarti bebannya itu nanti kita perhatikan
momen yang terbesar di mana begitu ya. Itu nanti di dalam statika kekuatan bahan nanti ada kaitannya. Nah, jadi di situ filosofinya ya. Filosofi gambar ini makanya terjadi seperti itu tuh seperti itu. Filosofinya itu tergantung kepada beban yang bekerja atau dari hasil perhitungan statika ya atau mekanika tekniknya, mekanika teknik atau strength of materialnya ya, kekuatan bahannya dari dimensi material sekian, berapa dia sanggup menerima beban? Berapa dia sanggup memikul beban? Oke, nah sekarang saya langsung melihat ke potongan satu tadi itu ya. Potongan satu, potongan dua, nah potongan satu dengan potongan dua kita coba lihat penulangan balut lantai dua. Nah ini dia ya. Ini ada penulangan balut lantai dua, potongan satu. Mana ada di sini potongan satu? Ini masih penulang balut lantai dua, potongan satu. Ada nggak? Ada ya. Nah, ini potongan satu, potongan dua. Ini dari balutnya. Tapi dari plat lantainya mana, ada nggak di sini? Plat lantainya belum, ini balut semua ya. Ini balut semuanya. Nah, ini ya kita yang terdekat dulu nih. Ini bentuk balutnya seperti ini, ya. Balut tampak sampingnya itu, kita bicara balut dulu lah. Ada balut tampak samping, balut yang ini B1, penulangan balut lantai 2. Di sini judul balutnya itu adalah B21. B2, B.2 strip 1. Kita lihat denahnya. B ada tadi B.2 strip 1. Mana, ada nggak di sini? Nah ini ya, B.2 strip 1. Berarti yang arah ke sini, yang arah ke sini, yang arah ke sini, arah ke sini, arah ke sini, arah ke sini, B.2.1. Ini tampak samping tulang ini seperti ini. Ya. Nah, inilah penulangannya. Bentangnya 6 meter dari as ke as. Katakan as 3 dengan as 4. Ya, ini detailnya. Ya, dia mendetailkan hanya sampai lewat sedikit dari tumpuan. Tulang tumpuan seperempat dari bentangnya yang dia buat di sini. Seperempat bentang dari as ke as. Iya, seperempat bentang. Bentang 6 meter, dia seperempat berarti 1,5 meter. Di sini 3 meter, di sini 1,5 meter. Nah, dari bentang seperti itu, dia buat dari perencanaan struktur yang dihitung menurut standar yang mereka punya. Ini ada tulangan tumpuan atas. Ada tulangan menerus atas juga, ada terus ke sini. Tulang menerus atasnya di sini terus ke sana itu jumlahnya 3 diameter 19. Tetapi, Anda perhatikan ya, saya menjelaskan ya. Tetapi di sini udah mulai 5 diameter 19. Berarti di sini tambah 2 lagi nih. Panjang. Di bawahnya itu 3 yang menerus dari sini sampai ke sana. 3 diameter 19. Di sini juga yang 3 itu ada juga ya. Karena dia posisinya sejajar dalam tampak depannya ini. Ya, tampak portalnya ini khusus portal baloknya saja. Di sini terlihat 5 diameter 19. Di sini 3 diameter 19. Nah, yang 3 ini juga menerus ke sini nih. Nah, berarti di sini juga ada ditambah 2 di sini. Di 2 itu panjangnya dari mana ke mana. Ini ya. Nah, panjang overlap ini biasanya diambil, kan ini overlap antara ini dengan di sini ya. Nah, itu standar yang dia ambil berapa? Apakah kalau kita estimasikan ini 150 panjang dari sini ke sini. Mungkin seperempatnya ya. Seperempat dari 150
katakanlah 30 cm panjangnya ya, mungkin 30 cm panjang dari sini ke sini. Itu juga tergantung kepada tinggal tinggi balok ya, dan bentangnya, bentangnya terutama yang mempengaruhi. Karena beban yang maksimum itu, beban maksimum nanti kan terjadi dari akibat pembebanannya ya, kan dia lengkungnya ke sini terus ke atas. Kalau di tiang kan akan terdorong ke atas bebannya. Jadi bidang momen itu ke atas perginya. Misal dari sini dorong. Nah, pada bagian tengah-tengah sini kan akan tertekan oleh plat lantai atau beban di atasnya. Nah, lihat gerakan mouse saya ya. Lengkungnya kan kayak itu kan ya, kalau kalian belajar statika kan seperti itu. Oke. Panjang tadi yang bagian bawahnya itu, yang tambahan 2-nya lagi ini adalah dari sini ke sini. Kan kelihatan kaitnya sedikit gitu ya. Nah, kita lihat potongan 1, ini dipotong 1 di sini sama dia potong dengan 1 di sini jumlah tulangannya. Jarak sengkang pun juga demikian. Jarak sengkang di bagian lapangan lebih jarang dibanding jarak sengkang pada bagian tumpuan. Yang bagian tumpuan, katakan ini tumpuan kanan, tumpuan kiri, tumpuan kanan, tumpuan kiri, begitu ya. Pada tiang ini, pada posisi tiang ini. Pada posisi tiang di sini, dan balok di sini lagi gitu ya. Nah, kita lihat potong 2, di sini potong 2, potong 1 sama. Nah, saya geser ke sana, ini hasil potongan nanti. Nah, ini potong 1 itu kan dia berada pada posisi tumpuan. Tulangannya 5, nah inilah yang 5 tadi itu, yang ini 5 diameter 19. Yang di bawahnya 3. Mana yang 3 tuh? Yang ini 1, 2, 3. Itu yang hitam-hitam itu adalah tulang pokoknya. Ya, tulang pokoknya. Nah, dalam penggambaran Anda ya disesuaikan dengan diameter tulangannya, boleh ya, dengan sesuai dengan skala. Skalanya di sini ada 130 ya. Ya, sebetulnya masalah skala menyesuaikan dengan areal gambar kertas gambarnya. Oh, mungkin idealnya 130, kalau mau 125 juga nggak apa-apa gitu ya. Namanya kita mendetailkan, kalau ini skalanya berapa, ini skala 130 juga, berarti sama diameternya ya. Tinggal dipotong aja ini, penampang ini aja tinggal dibuat lagi. Lalu saya tanya ke ke Muhammad Kahfi. Muhammad Kahfi masih ada? Kabur Kahfinya. Muhammad Kahfi. Teddy ada? Teddy Rustandi? Halo. Pak. Ya gimana Pak? Nah, saya mau tanya nih ya ke Kahfi. Kenapa tadi nggak nyaut? Kamu kemana dulu? Memang lama gitu. Tadi, Pak? Hah? Apa dia agak susah Pak buat nyalain on mic-nya? Lambat mengaktifkan anunya gitu. Iya Pak. Nah, ini saya mau tanya ini Muhammad Kahfi. Ini ada garis putus-putus. Garis putus-putus yang ini apa maksudnya nih? Di gambar ini. Plat lantai Pak. Oke, pintar, bagus, good ya, plat lantai. Jadi tebal plat lantai dari sampai ke permukaan balok ini ya. Yang struktur balok dengan plat lantai itu adalah dari sini sampai ke sini. Nah, kita lihat ini plat lantainya ini nih. Kalau kita lihat dari samping, di sini ada merupakan garis putus-putus ya, atau memberikan bayangan adalah tebal plat lantai di situ. Yang ini plat lantai, terus ini ada bayangan balok lagi, balok yang ke arah belakangnya ya, atau ke arah kita begitu ya. Sekarang kita kan fokus ke penulangan ini aja, penulangan baloknya aja semua. Nah, potongan 2 ini rapat di bawah. Potongan 1A, kenapa ada 1A? Barangkali mungkin di sini 3 diameter 19, 2 diameter 13. 2. Apa bedanya nih ya? Elevasinya sama. Oh, ini tulangannya mungkin beda enggak ya? Enggak, sama juga diameter tulang untuk 2A potongan 1A.
potongan 1A. Kita lihat di sini ada potongan 1A. Ada ya. Nah, sebetulnya mungkin ada pemahaman tertentu, mungkin ada posisi yang lain yang dipotong 1A itu. Kita lihat ke bawah juga nggak ada potongan 1A ya. Oke, nah ini cara baca gambarnya ya. Nah, gambar Anda itu juga boleh menyesuaikan contoh-contoh yang ada ini. Berapa bentang Anda terserah. Anda yang buat bentangan 5 meter atau berapa meter, diambil kalau 5 meter bentangan Anda berapa tuh 1/4 L-nya. Ya 5 meter bagi 4 begitu ya. Bisa dipahami? Ini kan hanya referensi buat Anda yang saya jelaskan. Saya nggak menjelaskan gambar Anda masing-masing. Nah, kurang lebih seperti inilah referensi yang bakal Anda bisa pakai begitu ya. Anda contoh. Tapi Anda harus menyesuaikan dengan struktur yang Anda gambar. Bukan ini yang Anda gambar begitu ya, menyesuaikan. Tapi ini adalah model lah katakan ya. Model dokumen lelang. Nah, model ini direncanakan oleh siapa ini yang merencanakannya? Anwar. Yang merencanakan siapa tuh Anwar? Yang arsitek Pak. Kita gambar struktur yang merancang arsitek nggak bisa dong. Salah kamu jawabannya. Konsultan perencananya yang di bidang struktur, ya kan? Kan ya, tim konsultan itu banyak, ada tim arsitekturnya, ada tim strukturnya, ada tim MEP-nya begitu ya. Itu sesuai dengan bidang ilmunya itu orang konsultan bidang struktur, ya, bukan arsitektur. Mungkin dimensi awal dari segi estetikanya mungkin orang struktur dia minta ukurannya cukup segitu gitu, kolomnya boleh aja gitu ya. Tapi dihitung oleh orang struktur. Apabila ukurannya itu tidak ukurannya tidak memenuhi kekuatannya, ya orang struktur dia harus bisa menjelaskan ke orang arsitektur. Ini kolom kamu kekecilan ini, kolom kamu tuh harus dibesarkan lagi. Atau mungkin arah ke sini itu dibesarkan sesuai dengan sumbu lemahnya. Sumbu yang terlemah ke arah sumbu mana? Apakah ke arah sumbu X? Nah, kalau arah sumbu X tentu mungkin panjang penampangnya itu lebih panjang sedikit ke arah sumbu X daripada sumbu B, misal gitu ya dalam perencanaan. Itu dia masing-masing beradu argumentasi begitu ya. Oh, tapi saya butuh ruangannya begini. Ya udah kalau begitu dikerapkan aja tulangannya, bisa saja begitu ya, dibanyakkan tulangannya atau tulangannya diameter tulangan dibesarkan gitu. Itu alternatif dalam desain begitu ya. Bisa dipahami penjelasan saya ya? Mungkin kalau disusun buku dalam penjelasan saya itu juga sudah cukup banyak ceritanya kan. Itu baru penjelasan tentang balok. Oke. Kita lihat lagi balok tadi. Tapi jangan lupa juga semua standar-standar yang ada di dalam penggambaran itu, standar garisnya terutama ya, dibedakanlah dengan contoh yang ada ini. Contoh ini kan sama tebal aja nih, antara garis beton, garis tulangan sama aja tebalnya semua. Saya minta dibedakan layarnya. Tulang pokok Anda mempunyai layar tulang pokok. Tulang sengkang Anda mempunyai layar tulang sengkang. Tulang sengkang itu ketebalannya saya minta, misalnya tebal garis sengkang itu 0,3 atau sesuai dengan garis gambar warna hijau misalnya ya. Nah, tulang pokok Anda buat misalnya warnanya sian atau magenta, diameter tulangnya itu 0,5 misalnya tulang pokoknya. Ya, mungkin tulang yang arah memanjang semua ini buat 0,5 misalnya ketebalannya, sehingga ada sedikit perbedaan antara tulangan sengkang itu dengan ini, karena tulang sengkang kan katanya di sini diameter 10 jarak 100 mili. Nah, ini jarak 100 mili ini ya, jangan ini mili, ini senti ya, jangan begitulah ya, dibuat senti ya, senti aja semua. Ini juga ukurannya Anda buat jadi senti dalam mili ya, sorry. Ini mili, ini juga harus mili ya. Ini kalau contoh yang ada sekarang di sini itu kan dalam senti semua ukurannya ya. Betul nggak? Ini 6 meter, jadi 6.600 berarti dalam senti kan? Betul nggak? Kok nggak ada yang jawab? Betul nggak?
ya aktifkan aja lah apanya, sekali-sekali kalau ada pertanyaan langsung diaktifkan, angkat tangan, itu orang yang bijak ya. Hanifah, Sania Hanifah, betul nggak itu dalam senti tadi? Betul. Nah itu yang saya tanya sederhana gitu ya, supaya kalian paham semuanya. Yang menjawab ya, kurang dalam senti nih, tapi nanti dirubah dalam mili. Semua dimensi standar gambar internasional itu dalam milimeter. Kalau kalian proyeknya ke luar negeri, nanti kalian udah terbiasa dengan mili, ya udah terbiasa dengan standar atau bahasa-bahasa tekniknya. Misalnya kolom di sini jadi colom nantinya kan gitu. Kalau bahasa Inggris ya, misal dokumen-dokumen lelang untuk dilelangkan di Malaysia, ya pokoknya dunia di internasional lainnya itu, kalau kita perancangnya itu dari sini atau mungkin perancang dari sana, dia berbahasa, yang memakai orang Indonesia itu dia berbahasa Inggris itu dokumennya. Dokumen gambarnya itu berbahasa Inggris. Nah, penulangan apa bahasa Inggrisnya? Balok apa bahasa Inggrisnya? Nah, itu BIM, Pak. BIM. Penulangan? Kalian kan udah belajar bahasa Inggris teknik kan? Siapa bahasa Inggrisnya? Nah, kalau ada istilah-istilah bahasa tekniknya itu jangan diterima sesuai dengan apa adanya aja. Kalau orang bahasa Inggris itu yang ngajar bahasa Inggris, dia mungkin bahasa Inggris murni. Nah, tapi kita kalau masuk ke Inggris tekniknya itu ya tidak sama begitu ya. Penulangan dengan ya kata istilah orang teknik dengan orang ini mungkin beda. Gitu ya. Anda kalau bisa juga punya kamus teknik lah ya, kamus teknik sipil ya. Oke, ini kita lihat penampang yang lainnya, ada potongan 2, potongan 4 ya. Ini balok berapa nih? Balok B2, tadi B1. Nah, ini B2 strip 2. Penampangnya sama, diameter tulangannya berbeda di sini, diameter 19. Kalau ini diameter 16. B22 tadi itu diameter 16. Nah, itulah ya. Kan berbeda itu. Karena ini akan memikul beban yang lebih berat lagi, diameternya 19. Jumlah tulangannya sama. Oh, enggak. Di sini jumlah tulangannya 4, di sini 2 gitu ya di atasnya. Di sini 5. Nah, sementara tadi di sini 3 kan itu di lapangannya ya. Nah, di sini 5, di sini juga sama 5 sih. Cuma diameter 16, di sini diameter 19 begitu ya. Itulah beda antara B2 dengan B1 tadi itu. B2 strip 1 dengan B2 strip 2. Jadi lebih besar beban yang bakal dipikul oleh B2 strip 1 ya. Sementara penampangnya sama. Tingginya itu kan sama tadinya, 50 juga ya. Kita lihat mana. Nih 50 juga kan, 50. Ini potongan berapa nih? Nah, ini yang potongan ini nih. Potongan 3, potongan 4. Ini potongan 3, di sini 5 diameter sekian, di sini cuma 2. Nah, tadi di sininya 3 gitu kan ya. Nah, itulah yang saya katakan ya, apabila ada perbedaan jumlah tulangan, perbedaan dimensi, perbedaan apa, itu detailnya dibedakan supaya orang mengerjakannya itu mengerti. Nah, kan supaya mengerti ini kan kita bilang bahwa gambar teknik ini adalah bahasa atau alat komunikasi gitu kan. Oke, paham untuk detail tulangannya ya. Nah, ini masuk ke plat lantainya. Kita lihat sedikit. Potongan 1 tadi itu yang ini plat lantai itu. Nah, ini potongan 1 ya, plat lantainya. Potongan 2. Nah, di potongan 2 itu nggak ada plat lantainya karena dia berada di void tangga, area tangga di sini kan. Nah, di sini hanya baloknya aja yang terlihat tapi merupakan garis putus-putus. Dan nggak ada plat lantainya. Berikutnya di sini ada plat lantainya. Garis strip-strip itu adalah muka lantai sebetulnya ya. Garis strip-strip. Muka lantai keramiknya. Nah, garis beton struktur plat lantainya itu yang garis gambarnya itu yang di atasnya ya. Nah, kita lihat, kita besarkan dah. Nah, ini. Nah, ini ada garis yang saya nggak bisa runcing ya. Bisa tertunjuk. Nah, garis yang paling bawah adalah batas tebalnya. Garis yang utuh yang di atasnya itu adalah batas tebal atas daripada plat lantai. Batas sisi bawah, sisi atas gitu ya.
Nah, yang garis ke sini adalah tulangannya, kan ditunjuk tuh wire mesh M7. Ya, kenapa 3 ditunjuk di sini? Jadi dia sekalian sama tulangan semuanya itu, yang bulat-bulatnya, yang arah memanjang, ya, itu M7 semuanya. M7 itu maksudnya diameternya 7. Ya. Nah, panjang dari kolom ke sini ke kolom sini itu 3 meter. Kita lihat ya, 3 meter kelihatannya. Ini kayaknya balok anak ya, balok anak. Ini balok induk tadi balok yang 2550 sama ya, balok 2550 yang arah vertikal tadi itu. Ya kan? Nah, arah horizontalnya sama ke sini, ini garis balok juga. Tapi ini 30-50. Kayaknya salah nih ya. Kita lihat. Potongannya, potongan 1 kita lihat. Kalau saya nggak salah nih, coba lihat. Yang arah ke sini itu yang 25 seharusnya ya. Karena kita potong ke arah sampingnya. Kita lihat denahnya. Nih ya. Nah, ini denahnya. Yang terpotong sekarang itulah adalah 25/50. Yang terlihat di depannya itu udah betul ya. 30/50. Ini baloknya 30/50. Yang terpotong 25/50. Kita lihat lagi. Nah, ini dia. Yang terpotong 25/50. Nah, untuk plat lantai Anda perhatikan jangan dicampur aduk dengan balok. Walaupun memang dia posisinya di atas balok ya. Oh, bukan. Posisinya sama tinggi dengan permukaan balok, tapi pada bagian atas balok. Bagian atas plat lantai sejajar dengan bagian atas balok. Penulangan balok jangan dicampur aduk dengan penulangan plat lantai. Nah, sekarang kan kita bicara dengan penulangan plat lantai ya, penulangan plat lantai ini bicaranya sekarang. Ini dia. Nah, dia juga nggak semuanya. Tadi kan saya bilang dari pinggir sini sampai ke sana model tulangannya sama menggunakan wire mesh. Tapi bagaimana Pak, luas bangunannya itu, panjang lantainya itu sepanjang berapa, misalnya 50 meter begitu ya. Masa wire mesh-nya itu sepanjang itu? Enggak ya. Wire mesh itu juga ada keterbatasan daripada fabrikasinya. Dan juga dihubungkan dengan dengan mobilisasinya. Nah, kalau wire mesh-nya itu hanya panjangnya 6 meter, lebarnya 2,5 meter, nanti disusun, disambung-sambung nanti, dibuat overlap antara wire mesh yang di sini dengan wire mesh yang berikutnya dibuat overlap. Ya, katakan Anda pernah melihat nggak di material orang kadang-kadang mengirim material itu di atas truk itu atau di atas kol diesel, biasanya kita melihat itu ada anyaman besi beton. Itu perhatikan itu objek Anda itu gitu ya, objek ilmu Anda itu perhatikan lewat seperti itu tuh. Oh, itu wire mesh yang diceritakan Pak Husnul misalnya. Jadi kalian jadi ingat ya, yang di atas mobil. Jadi wire mesh itu kalau kita lihat dipotong kan dia kelihatan titik-titik itu adalah bagian terpotong. Yang bagian memanjangnya itu adalah, ini kan berupa anyaman tadinya, kita lihat di denahnya. Nah, ini dia ya, anyamannya kayak gini. Nah, dia kan dianyam kayak gini nih. Nah, panjangnya ini enggak terbatas juga ya. Katakan panjang 6 meter ya, mungkin sepanjang gini. Mungkin lebarnya 3 meter maksimum, tergantung pesanan juga ya. Bisa misalnya maksimum 3 meter, ada 2,5 meter mungkin ya. Standarnya seingat saya 3 meter kali 6 meter itu panjang dan lebarnya ya. Yang di pasaran maksud saya, di pasaran umum. Tapi kalau mau dipesan khusus, itu bisa saja ya. Mungkin panjangnya diminta 10 meter atau berapa 12 meter, bisa saja. Cuma nanti mobilisasinya bisa nggak begitu ya. Pengiriman ke lapangannya bisa nggak dilalui oleh kendaraan yang panjang 12 meter. Apalagi masuk gang, nggak mungkin gitu ya. Kalau rumahnya bangunannya masuk gang, nggak bisa masuk mobil ya susah lah ya. Paling direbahin mungkin masangnya, membawanya. Bisa saja gitu ya. Tapi digotong per orang, enggak dengan mobil lagi digotongnya. Nah, hal-hal seperti itu tuh bisa Anda bayangkan di dalam merencanakan sesuatu ya. Walaupun baru kelas 1, tetapi cerita saya udah tamat kayaknya ya. Kayak udah tamat di Politeknik D3 aja dengan gitu ya. Udah bisa mau melaksanakan aja pikirannya begitu kan. Nah, saya cerita dengan metode pelaksanaan sekalian gitu kan. Oke, nah ini tugas Anda yang mau dilanjutkan ini nanti ya, penulang baloknya.
setiap lantai. Kalau dia sama tinggal copy aja lagi. Lantai 1 sama, ya udah tinggal copy, mungkin beda-beda dikit. Apakah mungkin ruangan void-nya berbeda, ruangan apa yang berbeda. Nah, tinggal Anda edit, tinggal disesuaikan gitu ya. Tinggal disesuaikan. Mengerti Teddy Rustandi? Paham? Nah. Paham, Pak. Iya, disesuaikan aja nanti. Misal Anda lebar, ada yang jarak kolom ke kolomnya 5 meter, ada yang 6 meter, ada yang 4 meter, bahkan ada seingat saya ya. Nah, baik itu lantai basementnya, atau lantai 1, lantai 2, lantai 3 gitu ya. Ada kan 3 lantai, mungkin tambah basement, ada juga yang saya sarankan pakai basement tempoh hari kan. Nah, untuk lantai basementnya ya udah pakai penulangan seperti yang di gambar pondasi dulu itu kan ada penulangan plat lantai di basement ya. Nah, mungkin model penulangan plat lantainya seperti itu aja. Mungkin penulangan plat lantainya langsung berada di atas footing misalnya ya, footingnya itu atau cupnya gitu kan, foot telapaknya. Oke, nah ini penulangan ini. Nah, begitu juga untuk penulangan lain-lainnya ya, prinsipnya sama sebetulnya udah saya share ya sama Anda. Sampai juga dengan ini tadinya ada model lantai berapa ya? Kalau ini lantai ya, hampir sama mirip juga ya. Nah, tapi di sini Anda perhatikan di sini adalah aula ya. Aula. Nah, di aula ini sendiri di sini disilangin, ini ada kolom di sini, tidak ada kolom karena dia aula gitu kan ya. Ini lantai berapa nih? Ini lantai 3, ada aula di lantai 3. Ini ada kolom lagi untuk ke lantai 4, kolom lagi untuk ke lantai 4. Ini ruang tahanan, satu-satu dia kasih nama juga ruangannya ya. Nah, potongan 1 tadi ya sama dengan lantai sini kelihatannya sama gitu ya, potongan 2. Nah, tapi kita lihat juga nanti potongan ini sama nggak dengan potongan lantai 2 yang sebelumnya gitu ya. Itu perlu diperhatikan ya. Jadi setiap lantai ini harusnya juga ada penulangannya ya. Penulangannya. Oke, lobet saya sebentar ya. Oke, saya minta izin sebentar ke belakang ya. Kurang lebih 5 menit saya ke WC dulu sebentar. Silakan Anda pelajari. Mana yang belum download itu yang saya kirim ke WA, silakan di-download dan difilekan, diarsipkan sebagai bahan referensi, bahan kajian gitu. Ini adalah satu model saja gitu kan ya. Model-model atau cara lain sebetulnya ada lagi. Nanti kalau Anda perkaya wawasan Anda akan kelihatan. Satu WC sebentar.
Oke, kita lanjut ya. Tadi sampai di mana? Di plat lantai ini ya. Ini ada poin, ada untuk liftnya ya. Nah, ini ada B3. Jadi ini B3 ini sebetulnya kalau dimensinya sama nanti B3 ada. Ini B3 ini maksudnya untuk balok untuk lantai 3 gitu ya. Ada B32, ada B32 juga di sini. B.32. Jadi penomorannya ini harus jelas ya. Cuma arsiran di sini itu saya nggak setuju garisnya tebal gitu ya. Garisnya itu kalau namanya garis arsiran itu garis tipis. Nah, garis putus-putus Anda karena kita fokusnya ke balok boleh dibedakan dengan garis putus-putus yang garis gambar yang tidak terlihat begitu ya. Mungkin di sini karena fokus kita ke balok. Maksimum 0,5 lah ya, 0,15 gitu mas. Atau 0,09 juga nggak apa-apa gitu ya. Garis sumbunya 0,05. Sorry ya, ini kan di lantai 3 tadi nih, lantai 3, jadi B3, B3. Lantai 2, B2 misalnya ya. B2 strip 2, B2 strip 1. Di sini ada B3 strip 1. Apakah sama penulangan B31 ini dengan B3 yang ini? Nah, nanti kita lihat lagi di sheet yang berikutnya. Saya coba lihat 14. Nah, oh ini penulangan plat lantainya ya, penulang plat lantainya. Kalau yang di berikutnya 15, struktur 15. Nah, ini baloknya. Ini balok B32, balok B31. Nah, itu penampang baloknya sama, tulangannya sama juga gitu dengan yang tadi gitu ya. Nah, kalau sama tulangannya, model tulangannya, Anda kalau merancang juga membuat sama juga tugas Anda itu kan tinggal di copy aja lagi gitu ya. Katakan tipikal dimensi baloknya sama, dimensi tulangnya sama. Di sini kan 5 diameter 15 gitu ya. Pada B1A ini ya penulangan balok B31A. Nah, di sini diameter tulangan sama, jumlah jarak sengkang juga sama, diameter sengkang juga sama. Sengkangnya semua diameter 10. Kalau sengkangnya diameter 10 semuanya ya udah Anda tinggal diapakan aja ya. Disesuaikan aja. Tinggal copy aja lagi. Yang jelas satu udah utuh, dimensinya udah lengkap segala macam, udah tinggal di copy aja lagi gitu kan ya. Tapi kalau gambarnya jadi copy lagi, Anda nanti menambah-nambah lagi nih notasi-notasi dan ukurannya. Bagusnya kalau mau ngopi itu ya udah lengkapi dulu semua notasi, ukuran segala macam udah lengkap. Jadi kita nanti kalau mau ngopi, udah mau ngopi yang jadi, tinggal diminum. Ya kopinya itu udah jadi gitu ya, bukan kopi minuman ya. Anda puasa nggak? Hah? Terus Tandi? Alhamdulillah ya. Nah jadi kan tinggal tinggal jadi ya, tinggal disusun aja lagi posisinya. Nah, gambar kita itu tinggal diatur aja lagi posisinya. Kok gambarnya berapa gitu ya, sesuaikan dengan standarnya. Oke, begitu tentang balok dan plat lantai ya. Plat lantai sebelumnya di sini juga ada penulang plat lantai. Nah, di sini tadi mana tadi ya? Penulangan plat lantai. Nih. Nah, ini plat lantainya agak rumit ya kelihatannya. Di sini ada lagi balok. Balok ini sebetulnya dia tertupang jelas ke kolom gitu ya. Nah, sekarang harus Tandi saya tanya lagi. Ini garis putus-putus apa nih harus Tandi? Yang ini sama yang ini? Kolom, Pak. Oh, ini? Garis apa? Ini garis apa? Harus Tandi? Garis potong kolom, ini betul garis kolom ya. Jadi bayangan kolom itu dibuat, posisi kolom itu di sumbu berapa? Di sumbu 2. Nah, kolom dia mendetailkannya hanya segini aja. Karena fokus kita itu ke lantai, lantai itu berada di kolom mana, di sumbu mana, begitu kan ya.
Ini sumbu 2 gitu kan. Ini sumbu 2 juga. Jadi cara menjawabnya itu Anda bisa memahami semuanya. Ini garis ukurnya salah ya, tebal banget. Ini garis ukurnya harusnya garis ukur tipis gitu kan. Nah, ini ada kolom praktis kelihatannya. Kolomnya beda dengan yang di sini. Potongan 2 ada kolomnya itu 20-40 gitu ya. Kayaknya lebih kecil kolomnya. Antara sini. Ini baloknya 25/50. Ini 30/50. Nah, potongan 2 yang mana ini gitu ya. Kita lihat dari denahnya, dikaitkan lagi dengan denah. Nah, bagusnya sebetulnya seperti yang balok tadi ya. Nah, di denah ini juga kalau bisa, misalnya makanya kalau saya menggambar itu di A1, misalnya ada denahnya, di sampingnya potongannya atau detailnya gitu. Jadi kita lihat, kalau ini kan kita balik lagi melihat ininya, melihat baloknya mana gitu ya. Katakan baloknya yang mana, pelak lantainya yang mana gitu kan ya. Nah, jadi berbeda halaman ya. Nah, Anda juga ditambahkan nanti ini ya, mutunya mungkin mutu beton Anda itu mutu beton K2250 atau sekarang standar mutu itu seperti apa? FC ya. FC berapa yang setara dengan 2250 ini? Udah paham belum tentang beton bertulang? Atau kalau belum sampai mata kuliahnya Anda mencontek ini aja dulu lah ya, nanti kalian bisa mensetarakan, bisa di apa namanya tuh, misalnya mutu sekian itu setara dengan berapa gitu kan, dengan standar yang sekarang. Dengan standar SNI ini kan standar lama nih, K125 standar PBI, peraturan beton Indonesia yang udah puluhan tahun yang lalu gitu ya. Tapi masih saja dipakai sama kontraktor atau konsultan kita gitu ya. BJTD ada, BJTP ada, BJTD. BJTP itu ya, BJTD itu yang untuk ulir itu diameter lebih besar, diameter 13 ya. Ini polos kayaknya kan ya. Jadi yang di sini ini mutunya ya, mutu bajanya itu 390. Nah, 390 itu apanya gitu ya. Ini 240. Batas yield maksimumnya itu mungkin ya. Begitu udah mencapai kekuatan sekian ya akan meleleh tulangannya gitu kan ya. Atau akan terputus tulangan kalau ada ditarik. Nanti kalian ada di material teknologi ada belajar gitu ya. Nah, itu mutu-mutu beton, mutu baja di dalam perencanaan juga harus dituliskan gitu ya. Oke, ada sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Baik, bertanya. Boleh ya. Untuk balok yang tidak punya kolom, Pak, seperti yang tadi kan, itu tumpuan dan lapangannya gimana ya, Pak? Balok yang tidak ada punya kolom berarti dia di udara beradanya kalau nggak dia ditumpu oleh kolom. Balok yang tadi, Pak, yang di aula kalau nggak salah, Pak. Oh gitu. Ya, coba lihat saya lagi ada balok yang di aula ya. Balok di aula. Kalau di balok di aula itu ada ya. Mana gambarnya? Nah ini ya. Ini di bawahnya kan balok ini. Ini di bawah lantai. Nah dia di atasnya itu yang aula gitu ya. Kan ada balok juga di bawahnya, ada kolom juga. Tapi di bawah posisinya. Kalau untuk kolom ke lantai ini kan lantai 3, untuk ke lantai 4 tidak ada lagi kolom di sini. Nah, ke lantai 4-nya, kalau kita lihat lantai 4-nya itu, dia kolomnya nggak ada kan, nggak ada kolom lagi di sana. Nah, jadi dia udah terbentang di sini kan ada aulanya tadi. Nah, ini kan aula ya. Jadi di sini kolom di lantai 4 tuh di sini nggak ada lagi lantai 4-nya, nggak ada lagi ruangan di atas sini, ya. Yang ada ruangan di sini hanya sebagian kirinya. Nah, karena kolomnya ke sini. Nah, kita kan udah lihat punya potongan sebelumnya kan ya, potongan dari arsitekturnya. Jadi di sini aula semuanya, nggak ada lagi lantai di sini begitu ya. Nggak ada lagi kolom untuk memikul beban yang di atasnya. Kalau balok di sebelah sini ini
Oh, harusnya ini ada juga kolom di bawahnya ya, tapi nggak tertuliskan kolom di bawahnya. Ketinggalan dia kayaknya. Ini ada karena kolom di sini harusnya ada lagi kolom di sini untuk memikul balok yang di bawah ini. Ya, ini kok nggak ada kolomnya di sini, jadi ketinggalan dia gambar. Ini ada ya, ini ada. Oh, ini ada lagi untuk ke atasnya. Ini ada tulang kolom ke atas, tapi ini masih areal aula. Ini ada lagi kolom ke atasnya. Jadi di sini ada lantai atas lagi di areal sebelah sini. Nah, kita lihat denah lantai 4. Kita coba lihat denah lantai 4 ya. Referensinya. Penulangan plat lantai dan balok. Lantai 4, struktur 17 mungkin. Tolong 16, 17, 15, 13. Saya hapus yang 13 dulu ini. Kedua dihapus dulu. 17, sudah itu 18. Nah, ini tulangan lantai apa struktur tulangan lantai 4, balok lantai 4 ya. Kalau yang 16 coba saya lihat sebentar dulu. Nah, ini kan nggak ada lagi nih di lantai 4 tuh nggak ada lagi nih. Nggak ada lagi ruangan ya di lantai 4 di sini. Ini void ini. Karena di bawah sini tadi aula kan gitu. Lantai 4. Nah, ini lantai 4 tuh udah lantai terakhir di sini. Kolom-kolom utamanya aja lagi. Ya. Yang ke atasnya. Untuk atapnya itu ini di sini nggak ada juga kolom lagi ke atasnya. Ada kolom di sini, ada lift ya untuk naik sini yang terpotong. Ini kolom ke atasnya untuk kolom-kolom yang hitam-hitam ini adalah untuk kolom kuda-kuda, untuk kolom tiangnya ini nanti. Ini kan atap di sini nih. Atapnya itu berbentuk apa gitu kan ya. Nah, ini lantai atas sekali yang gini. Ini lantai dak nih. Ini dua lantai dak di sini tuh. Lantai 4. Lantai 4-nya 16, 17. 17 tadi penulangan plat lantai 4 ya. Nah, ini penulangan plat lantai 4 nomor 17. Mana 17 tadi ya? 15, 16. 14 hapus dulu. 17, nah ini 17 pelat lantai juga ya. 18 balok lantai 4 tadi itu. Nah, untuk daknya, atap dak belum ya, belum saya kirim ya. Saya lihat dokumen lelang semuanya. Fondasi, tangga, dana, potongan tampak, kolom. Ini rencana pola lantai dana struktur. Harusnya ada di sini tulang balok dan lantai. Ada dak. Dokumen lelang STR struktur 17, 15 sama. Nanti saya cari ya penulangan daknya yang atapnya. Jadi ada bagian struktur atapnya ada ya. Saya lihat di sini kolom, potongan dan tampak, tangga, fondasi. Ini ground, denah model fondasi, pola lantai, ground. Ini ground tank, ada juga tangki di bawah tanah ya. Nah, kalau tangga di sini nih, tangga nanti juga perlu kalian saya kirim ya. Tangga di sini kita lihat. Nah, ini tangga utama, denah tangga utama. Juga kalian udah punya ya. Di sini kan sampai lantai 4 nih. Ini tanda lantai ke lantai utama, denahnya denah berapa nih? Ini lantai 1, di sini lantai 2, lantai 3, lantai 4 gitu ya.
Nah, ini tangga dari lantai 1 ke lantai 2, lantai 2 ke lantai 3, lantai 3 ke lantai 4 di sini. Nanti kalian perhatikanlah. Nah, ini dari denahnya. Sama aja ya. Nah, cuma garis putus ini apa maksudnya? Seakan-akan kita potong dari beberapa tinggian. Nah, ini kita lihatkan hanya ini aja itu ya. Nah, untuk strukturnya ada lagi di tangga ini sendiri. Struktur tangga, model tangga utama, potongannya. Nah, ini ya. Ini. Anda perhatikan di sini yang terpotong adalah yang terlihat tulangannya ini ya. Terlihat tulangannya. Yang ini tidak terlihat tulangannya. Karena ini nggak terpotong. Ini hanya tampak saja begitu ya. Nah, kita perhatikan lagi denahnya. Denahnya. Ini denah tulangan potongannya. Tadi mana potongan tangga? Nggak terlalu banyak nih bukanya. Tadi siapa yang nanya tadi? Masalah ini ya. Saya, Pak. Denah tangganya. Perhatikan, di sini ada potongan satu-satu. Kalau yang potongan satu-satu ini, nah ini yang terpotong. Jadi yang terpotong itu terlihat tangganya. Yang ini nggak terpotong berarti ini hanya tampak sampingnya aja begitu ya. Nah ini Anda lihat tadinya ini ya. Ini kan nggak terpotong, jadi tampak sampingnya. Yang terpotong ini tulangnya kelihatan gitu ya. Kita lihat lagi ke atas. Ini yang terpotong, ini tampak gitu kan ya. Bicara membaca gambarnya. Ini bordesnya, di bordes juga dia ada detail lagi, bordesnya dipotong lagi. Lihat sini ada detailnya ya. Nah, jadi satu sama lainnya Anda perhatikan potongan ini mana ada yang potong ini seperti apa gitu ya. Nah, lihat lagi di sini ada potongan 2, ya, potongan 4, ya kan. Ini potongan baloknya, balok bordes ini. Mana balok bordes ada di sini ya. Nah ini penampang balok bordesnya yang ini tulangannya. Nah, jadi sini ada plat lantai yang terpotong, satu sebetulnya ada balok ya. 20/30, 20 lebarnya, tingginya 30. Nah ini baloknya itu sendiri. Oke, sampai di sini kalau nggak ada pertanyaan, Anda lanjutkan aja tugas dulu ya. Boleh nanti kita chat aja di dalam grup lah ya. Di grup kalau ada yang pertanyaan. Nanti ini saya share juga masalah tangga ini. Oke, sampai di sini dulu ya. Kebetulan saya ada kegiatan tambahan lainnya di sini. Anda lanjutkan aja tugasnya dulu. Mungkin THR dari saya ini ya, kalau nggak selesai gambarnya ya, gambar inilah tunjangan hari raya kalian ya, dari saya. Maaf ya. Ya karena sebelumnya agak lambat mengerjakan tugasnya kelihatannya. Sehingga targetnya nggak tercapai. Kalau kita minta misalnya struktur selesai semua, arsitektur selesai semua, jadi Anda tuh kemarin lambatnya di arsitektur begitu kan. Belum lagi MEP-nya. Nah, MEP-nya itu saya juga minta nantilah dikerjakan juga ya. Paling tidak 1 lantai. Nanti kita kalau mau diperlu waktu tambahan, insya Allah saya oke-oke aja. Kita adakan meeting lagi lewat Google Meet atau Zoom. Nanti saya diskusikan dengan Pak Ridho. Pak Ridho ada nggak di sini nih? Halo, Pak Ridho ada? Ada Pak, ada. Halo. Halo, ya. Makasih Pak Ridho. Atau Pak Ridho mau lanjutkan lagi? Masalah. Nggak apa-apa, nanti diskusi sebentar kalau ada yang bertanya, boleh. Oke, ya silakan ya dengan Pak Ridho diskusi ya. Nanti saya juga kirim juga masalah tangga atau yang tadi itu Pak Ridho udah punya kan ya referensi yang ini? Ya, ada Pak. Ada ya. Nah mungkin Pak Ridho tolong sambung ya, saya ada keperluan sedikit ya. Ya. Dari saya cukup segitu aja dulu. Kita coba foto bersama dong ya. Foto bersama, coba diaktifkan kameranya. Ini udah 32 dengan saya. Berarti 1 orang sakit tadi Pak Ridho. Iya. Ayo semua ya. Nah, jadi gambar kita tinggal berapa minggu lagi ya. Pokoknya sebelum UAS itu tugas-tugas kalian itu udah kumpulkan semua. Ada dalam bentuk arsitektur, struktur, dan gambar MEP-nya. Kalau MEP nggak selesai semua juga minimal 1 lantai begitu ya. Penting Anda prinsipnya mengerti dari MEP-nya, mechanical, electrical, plumbing-nya. Memang bukan bidang kita gitu ya. Tapi kesinambungan dengan konstruksi kita itu seperti apa begitu ya. Nah, jangan sampai ada yang clash antara masing-masingnya itu. Ayo kita absen dulu sebentar sebagai dokumen untuk berita acara pengajaran. Saya mau share screen dulu ya. Halo.
Zaki masih ada, Zaki, Nesha, Andriani, Amira, Irgi ya, Irgi, Aisyah. PJ tadi siapa di sini? PJ? Sania, oke, Sania ya. Kita kompak semuanya ya untuk mendapatkan ilmu yang dalam proses belajar, apalagi yang kayak gini nih. Tolong jangan informasi sampai ada yang ketinggalan. Andika, Andika, mana? Ayo coba dihidupkan kameranya. Ayo, halo semuanya, Andika, Yuni, Amira. Bapak maaf, kamera bermasalah. Aisyah, Rizky, Yuni Jaya. Pak, maaf, kamera saya juga bermasalah. Atau kamu belum mandi mungkin? Udah, Pak. Udah. Sorry, maaf ya. Zaki ada, Zaki Adnan. Andika, Aisyah. Ya, dikit lagi lah, kalau yang nggak menjawab berarti harusnya aktif ya. Oke. Nah, ini kita kan perlu daftar bukti kehadirannya ya. Saya juga mau shoot dulu. 1, 2, 3. Nanti mungkin tambah lagi sama Pak Ridho nanti ya. Saya satu dulu sementara ini. Oke, saya nanti sebentar lagi saya kirimlah sambil saya keluar. Ini saya kirim juga yang tangga ya. Nah, tangga saya kirim juga sama Anda. Model tangga sebetulnya dulu udah ada gitu ya. Hanya perlu ditambahkan lagi aja nanti. Dari saya cukup dulu gitu, Pak Ridho lanjut ya. Ya, Oke. Saya live dulu ya, makasih. Sebelum itu minggu depan kita udah libur ya? Udah libur. Ya udah kita mohon maaf lahir batin ya. Semua kesalahan kita saling memaafkan. Salam untuk orang tuanya ya. Selamat berkumpul dengan orang tuanya lagi di sana di kampung. Dia udah di kampung, masih di Polban, masih di sekitar Ciwaruga. Udah pulang. Masih di Bandung. Kalau orang Bandung ya iya di Bandung lah ya. Mana orang ya udah silakan pulang mudik ya. Jadi cicil sekarang kan minggu depan nggak ada lagi kuliah. Baik, saya sudahi aja ya dengan bacakan hamdalah dari saya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, Pak Ridho dilanjutkan. Saya keluar dulu ya. Oke, saya lanjut sedikit aja. Tadi sudah banyak penjelasan dari Pak Husnul. Barangkali Anda coba mulai gitu ya. Karena kalau tidak memulai menggambarnya itu kesulitan nanti. Jadi silakan sambil saya bicara Anda buka juga laptopnya, Anda buka contoh-contoh modelnya. Nanti barangkali setelah dibuka ada pertanyaan, saya masih standby di sini, nggak ada masalah gitu ya. Jadi silakan sambil saya membuka materi. Silakan Anda buka lagi materinya. Kalau yang Anda masih menggunakan HP tadi, coba buka laptopnya juga, coba cicil pekerjaannya, coba mulai. Ketika nanti ditemukan kesulitan memulainya, bagian mana silakan diskusi ya, kita diskusikan. Oke, saya coba share sedikit. Walaupun sumber materi saya agak berbeda dengan objek Pak Husnul, tapi sebetulnya sama saja gitu ya. Sama saja apa yang ingin saya sampaikan terkait gambar struktur. Terlihat share screen saya? Terlihat, Pak. Oke. Saya coba buka gedung ya. Ini ada contoh salah satu gedung. Kalau Anda perhatikan di sini, saya ada contoh gambar itu di ITB waktu itu ya. Ini gedung di ITB ada 3 gedung. Ada gambarnya. Jadi kalau nanti ada yang ingin meminta contoh gambar, boleh juga gedung CIB ya. Nah tadi Pak Husnul kan menjelaskan bahwa yang namanya gedung itu
ada gambar arsitekturnya, ada gambar electrical, mechanical, struktur gitu ya. Jadi sebetulnya terbagi, kalau yang Anda gambar saat ini adalah bagian strukturnya. Struktur itu ya rangka bangunannya, dari pondasi ke footing atau pelkapnya, kemudian ke kolom balok platnya, kemudian sampai ke rangka atapnya. Kalau mechanical, electrical, plumbing ini nanti bisa ke, kalau dia ada lift, ada eskalator bangunannya ya. Ini kita lihat nih. Kita lihat gambar mechanical misalnya, contoh gambar mechanical HVAC ya. HVAC itu adalah untuk gambar dari rangkaian AC-nya, tata udaranya. Kemudian firefighting ini juga untuk instalasi air untuk kebakaran, apakah itu juga ada sensornya untuk sensor panasnya gitu ya. Plumbing ini lebih ke air bersih, air kotor gitu. Jadi nanti sebenarnya gedung itu banyak, betul kata Pak Usno tadi ya. Ada struktur, ada arsitektur, ada mechanical, electrical, dan plumbing. Nah, yang kita fokus sekarang adalah struktur. Nah, kalau saya buka aja ini memang gambarnya pakai bahasa Inggris gitu. Kita coba buka dulu basement, bisa floor plan ya. Kita buka dulu floor plan. Floor plan itu artinya denah lantainya. Plannya lantai berapa nih? 1 ya. Nah, ini bangunannya seperti ini kan, agak berbeda ya tadi ya. Nah, kita baca dulu semua tuh gambar buka dari denah. Nah, dari sini terlihat ya Anda cara menggambarkannya. Oh, balok ini tadi ini nih. B 400 kali 800. Kalau ini dia langsung pakai ukuran B-nya, balok ukuran 400 800. Lihat ya. Halo. Terlihat Pak. Nah, jadi walaupun bahasa Indonesia, bahasa Inggris sebetulnya harusnya sama-sama saja. Hanya beda nanti ketika di ukurannya. Di sini hampir ada balok 400 kali 800, ada juga balok 600 kali 900. Kapan ini? Ya ini hasil hitungannya. Apakah jarak antar kolomnya lebih jauh, tadi ada bahasan aula gitu, kayak aula itu kan pasti tidak ada kolom berarti ya, di atasnya itu tidak ada kolom di area aula, karena kalau ada kolom pasti mengganggu. Jadi pastinya dia baloknya itu yang diperkuat gitu, karena kolomnya tidak ada, tadinya jarak antar kolom 4 meter, karena dia butuh ada aula tadi, makanya baloknya diperbesar. Makanya ini timbullah asumsi-asumsi, oh ini bukan asumsi, hasil perhitungan 600 kali 900, 400 kali 800, ada balok 300 kali 700. Nah, yang diminta hari ini apa outputnya tadi dari Pak Husnul? Halo? Yang akan Anda mulai itu menggambar apa sih? Denahnya sudah Anda gambar? Halo? Belum Pak. Belum. Berarti langkah pertama sebelum detail penulangan Anda bikin dulu dari denahnya. Jadi Anda kopikan dulu denah arsitektur Anda itu. Anda copy dulu denah arsitekturnya. Jadi kelihatan nih mana denah basementnya, denah lantai 1, lantai 2, lantai 3, mana titik kolomnya, baru Anda perdetail baloknya. Nah, balok seperti ini ya. Mana yang balok induk, mana yang balok anak, ya Anda bisa juga ikuti contoh gitu ya. Biasanya memang dari satu bentang kolom utama ini nih, ini biasanya balok induk nih yang menghubungkan antara kolom-kolom gitu. Nah, nanti ada kolom praktis ataupun di tengah bentang ini ada balok yang lebih kecil, bisa gitu ya. Jadi tipikalnya seperti ini. Bisa juga memang tidak ada lagi gitu ya, kayak ini nih. Ini kan tidak ada kolomnya nih, tapi di sini ada balok gitu ya, ada pertemuan. Nah, ini baloknya biasanya balok anak. Tapi di sini sih dari gambar kita tidak melihat balok anak. Kenapa? Ukurannya sama ya. Balok 400, 800, 400, 800. Yang kelihatan balok anak itu tidak ada, yang malah ada yang balok yang lebih besar lagi, 600, 900. Jadi langkah pertama silahkan kopikan dulu denah arsitektur Anda itu. Kemudian baru Anda plotkan kolom dan baloknya gitu ya. Kolom, balok. Balok ini, balok anak, balok induk, ini B500, B800. Nah, nanti Anda detailkan, misalnya ada balok yang induk yang menghubungkan antar kolom ke kolom. Nah, ada balok anak yang menghubungkan
antar tengah bentang gitu. Jadi kan tidak antar kolom ke kolom ini balok induk semua atau balok anak semua itu ya. Itu jadi Anda paling tidak ada 2 jenis lah buat baloknya itu. Jangan satu jenis semua ya. Bikin 2 atau bahkan 3 jenis juga sebenarnya tergantung bentangnya. Lihat lagi denah Anda mana yang bentang atau bentang itu ini ya, misalnya jarak kolom ke kolomnya berapa meter. Kalau mungkin di atas 6 meter mungkin bisa pakai di 400-800. Tapi kalau dia hanya 4 sampai 6 meter mungkin lebih kecil, 300 kali 600 gitu ya. Itu kita gunakan asumsi gitu ya. Kalau detailnya seperti apa ya harus dihitung. Tapi kalau menurut saya paling tidak ada contoh-contohnya itu Anda buat beberapa jenis balok. Oke. Di mana posisi balok induk, di mana posisi balok anak itu Anda tentukan sendiri. Biasanya yang balok induk itu adalah balok-balok yang bentangannya besar satu ya. Kemudian dia jarak antar kolom utama ke kolom utama. Nah, ini kan lebih besar lagi nih, B700 900. Kenapa? Ternyata memang bentangnya jauh lebih besar ini. Balok ini jarak bentang ke kolomnya jauh gitu. Jadi balok lebih besar. Jadi prinsipnya itu yang harus Anda pegang. Kalau memang dia bentangan antar kolom Anda itu kolom ke kolomnya jauh, Anda sesuaikan baloknya diperbesar. Tapi kalau dia hanya jaraknya lebih pendek gitu ya, tadinya 3 sampai 6 meter, yang mungkin itu bisa balok-balok yang standar tadi. Bisa 200, 400 juga bisa, 250, 400 gitu ya, macam-macam ukurannya. Oke. Silakan, dikit saja yang saya ingin sampaikan. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Itu tadi baru denahnya ya. Kalau kita buka lagi contohnya, detailnya, kalau denah itu plan ya, floor plan itu denah. Kalau section itu adalah potongan. Nah, misalnya beam reinforcement. Jadi kalau penulangan apa? Reinforcement gitu ya. Oke. Silakan, ada yang sambil mulai ya. Jadi ketika dimulai ada yang kira-kira Anda kesulitan asumsinya, Anda bisa tanyakan. Nah, ini yang saya share beda lagi nih contohnya, detail penulangannya. Jadi di gambar itu ada gambar utamanya gitu ya, biar Anda terbayang posisinya di mana. Ini ya. Kemudian baru didetailkan. Ini sumbunya jangan lupa gitu, menggambar sumbu posisinya, ini tulangan-tulangannya. Namun saya rasa ini agak berbeda dengan yang dicontohkan gitu ya. Nanti Anda akan kebingungan. Jadi cukup menggunakan model yang pertama tadi. Anda pertama itu langkahnya adalah copy dulu denahnya. Kemudian setelah Anda mengcopy, kemudian Anda uploadkan kolomnya, baloknya. Nah, nanti Anda sesuaikan mana balok induk, mana balok anak. Dari mana menentukannya? Cari yang bentangnya lebih panjang, berarti baloknya lebih besar. Kalau bentang antar kolomnya lebih pendek, berarti lebih kecil gitu ya. Diharapkan jangan hanya ada satu jenis balok, paling tidak minimal ada 2 lah. Jadi ada balok induk, balok anak. Kalau Anda seragam jarak antar kolomnya, Anda tambahkanlah balok anak di antar kolom itu gitu ya. Misalnya di tengah bentang kolom ada balok anak yang melintang ke antar bentang kolom yang lain gitu ya. Itu juga perlu ditambahkan. Jadi setelah denahnya jadi, kemudian Anda detailkan baik itu potongan melintang, memanjangnya seperti apa. Bagaimana potongan melintangnya? Potongan melintang artinya tadi ya, schedule penulangannya ada berapa,
besi tulangan atasnya ada berapa, besi tulangan bawahnya, sengkangnya ukuran berapa, di mana potongan yang tulangannya mana, kemudian potongan yang di daerah tumpuannya mana, di daerah lapangannya mana gitu ya, itu juga perlu. Saya rasa itu. Ada yang sudah mulai menggambar? Halo? Lagi dicoba, Pak. Oke. Saya akan standby di sini. Anda silahkan mengerjakan. Jam 10 nanti saya coba ingin melihat hasil progres Anda jam 10, jam 10 setengah 11 gitu ya. Jadi ini tidak usah dimatikan, misalnya ditutup kamera, oke. Nanti jam-jam setengah 11 saya ingin lihat progres per masing-masing sampai mana menggambarnya gitu ya. Ada kesulitan apa? Saya kira itu ya. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Halo? Belum ada, Pak. Nggak ada, Pak. Belum ada ya. Silakan bekerja. Jam 10.30 saya cek lagi ya. Jadi silakan bekerja sekarang jam 10.30 saya akan cek lagi progres dari penggambarannya. Saya rasa itu saya tutup dulu ya. Silakan untuk mulai menggambar.